Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Selamat pagi buat seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada pada saat ini. Sebelum saya sampaikan renungan kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan atas kebaikan-Mu bagi kehidupan kami, sehingga kami masih bisa menerima hari ini yang Kau berikan bagi kami, agar senantiasa kami tetap berharap dalam tuntunan Tuhan. Kami tetap memperoleh keamanan dan damai sejahtera di dalam menjalani segala aktivitas bahkan kehidupan kami di hadapan-Mu. Sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Engkau melawat kami, memampukan kami memahami dan memampukan kami dapat menjalankannya. Di dalam nama Yesus inilah doa dan harapan kami. Amin. Firman Tuhan sebagai renungan kita pada pagi hari ini, mari kita membuka kitab Mazmur pasal 97, yaitu saya akan membacakan ayat yang ke-11 saja. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Shalom, mejah-juah dan salam sehat buat seluruh jemaat Tuhan yang terkasih. Pada pagi hari ini, satu hal yang kita syukuri sepanjang kehidupan kita, ketika Tuhan masih berkenan hadir bagi kita, ketika Tuhan masih memberikan napas kehidupan bagi kita, sehingga hari yang Dia berikan pada hari ini, mari kita pakai dengan hati dan pikiran dan perbuatan yang berkenan bagi Tuhan. Saudara-saudara, seperti yang sudah saya bacakan firman Tuhan pada pagi hari ini, mengingatkan kita atas perjalanan kehidupan Daud, rintangan demi rintangan yang dialami oleh Daud, banyak masalah dan pergumulan yang terjadi atas kehidupannya. Sebagai manusia, mungkin Daud merasa lelah dan letih menghadapi segala persoalan. Tapi karena Daud di dalam kehidupannya, dia tidak luput oleh persoalan dan beban hidup yang dia jalani. Dia mau menyerahkan diri kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai kota benteng, sebagai kekuatan bagi dia, agar dia mampu menjalani kehidupan yang Tuhan pimpin dan Tuhan iring di dalam kehidupan Daud. Oleh karena itu pada saat ini, kalau kita melihat bagaimana Daud menjadikan Tuhan sebagai pembimbing bagi dia, kapankah Tuhan itu menjadi tempat perlindungan bagi Daud? Kalau kita membaca secara keseluruhan pasal 92, ada 3 hal penyertaan yang Tuhan tunjukkan bagi kehidupan Daud. Yang pertama, kalau kita lihat di ayat 1, ketika Tuhan membentengi kehidupan Daud, Tuhan menjadi benteng bagi kehidupan Daud, melindungi dia dari segala serangan-serangan musuh yang mengancam dia. Dan yang kedua adalah ketika Tuhan mengangkat Daud, Tuhan menolong Daud, Tuhan menguatkan Daud, agar Daud mampu menjalani segala pekerjaan yang harus dia jalani. Itu bisa kita baca di ayat 5. Begitu juga yang ketiga adalah ketika Tuhan menyambut kehidupan Daud. Artinya, bagaimana Tuhan menyambut kehidupan Daud, berarti di sini
penting sekali peran serta Tuhan yang membuat Daud mampu berdiri, mampu berjalan, dan mampu menerima kehidupan Daud apa adanya di hadapan Tuhan. Itu bisa kita baca di ayat yang ke-10. Saudara yang terkasih, demikian juga adanya dengan kehidupan kita. Bagaimana kita menjadikan Tuhan itu menjadi tempat perlindungan bagi kehidupan kita. Ketika kita merasakan bagaimana di dalam perjalanan kehidupan kita, kita menjadikan Tuhan itu sebagai kota benteng yang kuat. Dan Tuhan itu tetap menjaga dan mengangkat kita, bahkan menyambut kehidupan kita. Sehingga kita merasakan aman dan tentram ada dalam lindungan Tuhan. Oleh karena itu di ayat 11 mengingatkan kita kembali bagaimana kegelapan sekali, jika di tengah-tengah kegelapan itu mungkin kita tidak bisa melakukan apa-apa selain kita masuk ke dalam terang yang memberikan jalan bagi kita. Oleh karena itu kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 8 ayat 12 mengatakan kepada kita, Yesus berkata, "Akulah terang dunia, dan barang siapa yang mengikut Aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang yang hidup." Inilah yang Tuhan mau dari kehidupan kita. Kita tidak bisa lepas daripada terang itu sendiri. Melalui anaknya yang tunggal, Yesus sudah memberikan terang yang sesungguhnya kepada kita. Mari kita menjadikan terang itu sebagai panduan atas kehidupan kita, agar kita terhindar dari kegelapan dan tidak berjalan atas kegelapan itu sendiri. Kiranya terang itu menjadikan kita kuat, menjadikan kita melihat apa yang baik dan yang benar. Dan terang itu tetap memberikan cahaya atas kemuliaan Tuhan atas diri kita pribadi, lepas pribadi. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, terang yang Kau berikan bagi kami agar kami bisa terhindar daripada kegelapan dunia. Terang yang Kau berikan bagi kami Tuhan menjadikan kami bisa menerima terang yang sesungguhnya yang sudah Kau berikan bagi kami, yaitu Yesus Kristus. Kiranya Tuhan kami dikuatkan, dimampukan untuk dapat hidup dalam terang yang sesungguhnya, agar kami mampu Tuhan menunjukkan sikap hidup yang benar di hadapan Tuhan. Pada kesempatan ini Bapa, pada pagi hari ini, ketika kami memohon dan menyerahkan kehidupan kami kepadamu, kami rindu Tuhan untuk mendoakan jemaat-jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan juga yang ada di Runggun Klender. Kiranya seluruh jemaat Tuhan yang ada di Runggun ini Tuhan, apapun persoalan pergumulan mereka, baik ketika mereka kuat dan sakit, Engkau Tuhan yang menjadi penopang bagi jemaat-Mu yang ada di Runggun Klender. Bebaskan mereka dari ketakutan dan kecemasan. Engkau Tuhan yang menjadi terang yang sesungguhnya bagi kehidupan seluruh jemaat-Mu. Begitu juga dengan pendeta dan keluarga, pertua diaken dan keluarga, ataupun emeritus dan keluarga. Kiranya seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada di Runggun ini, Kau berkati pelayanan, kehidupan, kesehatan, bahkan seluruh keluarga mereka, agar mereka juga menerima terang yang sesungguhnya seperti yang Kau berikan bagi kami semua anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan atas lawatan-Mu bagi kami. Kiranya pada pagi hari ini kami akan melanjutkan aktivitas kami, dan kami aman dalam lindungan kuasa Tuhan yang menyertai kami hari ini dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, inilah doa dan harapan yang kami panjatkan kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.